ada di bumi semuanya sudah cukup sangat baik. Tapi kenapa dia tujuannya agar manusia itu mati? Kenapa? Oke, saya jawab ya. Saya jawab sekali lagi ya. Saya jawab singkat padat. Karena dia berkehendak. Udah, saya jawab udah. Karena dia memiliki kehendak. Udah. Saya nggak akan menyembah kepada Tuhan yang keinginannya sendiri tidak terpenuhi, Mbak. Apalagi Tuhan yang ketika dia menginginkan manusia nggak mati, tahu-tahu cuma 2 biji manusia yang nggak mati. Sedangkan dia sendiri ikut mati gitu loh. Nah, pertanyaan saya, di mana bentuk kasih sayang Tuhan dalam agama Anda yang katanya menginginkan manusia hidup hanya 2 biji manusia yang hidup? Iblis pun tetap nih nggak mati nih ya. Iblis nanti Tuhan si Romawi ditonjok-tonjokin Tuhan. Ngeri kalau punya Tuhan baperan. Kenapa tadi saya membantah kalau manusia atau Kak Belis ini menyandingkan sifat emak-emak dengan Tuhan? Kan Kak Belis bilang begitu. Seorang ibu saja tidak mungkin melahirkan anaknya untuk mati. Kok Tuhan begitu disamain emak-emak dengan Tuhan coba. Makanya saya bilang beda. Untung aja Tuhan itu tidak punya sifat seperempuan ini gitu loh. Bayang Tadi Tuhan kamu begini, Anda bilang. Tuhan kamu begini. Anda yang bilang kan? Kamu jawab aja sesuai apa yang kamu tahu selama ini. Nggak perlu kamu Gini, sister. kesana kesini. Karena Anda yang menghina Tuhan dari tadi. Anda bilang Tuhan itu kejam kalau menciptakan manusia untuk mati. Kata Anda. Saya mengingatkan Anda, Mbak, iya, ada Tuhan yang lebih kejam lagi. Tuhan yang mengutus anaknya untuk dihabisi Hansip Romawi untuk menyelamatkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya blok Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Nirva dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Mungkin mempertanyakan kehendak Tuhan tersebut, ya, karena Tuhan tidak ditanyai tentang apa yang dia mau dan dia lakukan. Yang ditanya adalah umat Islam, apa yang kami lakukan di dunia ini berdasarkan apa. Nah, tapi Tuhan yang maha menciptakan itu mengatakan berkali-kali di dalam Al-Quran bahwa dia bukan Tuhan yang zolim, bukan Tuhan yang kejam, bukan Tuhan yang sewenang-wenang. Bahkan dia tegaskan bahwa dia adalah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, memberikan kesempatan manusia dengan umurnya yang panjang untuk melakukan pertaubatan, kebaikan, melatih diri untuk istiqomah menjadi manusia terbaik.
Dan ternyata betul ada di antara kita ini yang menjadi manusia terbaik dan istiqomah, yaitu para al-anbiya atau para nabi. Artinya ketika Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu sebaik-baiknya makhluk, itu terbukti bahwa Allah tidak pernah berbohong. Ada kalangan manusia itu yang memang sebaik-baiknya makhluk disebut dengan para nabi. Nah, jadi kalau kakak tanya kenapa kita meninggal, karena memang ketetapan Allah begitu, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti mati. Silakan Kak Elis di elaborasi pertanyaannya supaya lebih mendalam kajian tentang manusia. Kita ambil tema kajian tentang manusia aja gimana ya? Iya. Lebih spesifik kita membahas manusia. Mbak Rifa, saya tadi dengar Mbak Rifa bilang, makasih ya jawabannya ya. Saya tadi dengar Mbak Rifa bilang bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Kalau memang Allah menciptakan manusia untuk mati, apakah dia pengasih? Bahkan seorang ibu yang tidak sempurna pun, tidak ada seperempat sempurna atau seperseratus, sepersejuta sempurnanya dari Allah, tidak akan, tidak ingin atau tidak mungkin melahirkan anaknya supaya anaknya ini menderita lalu mati. Tidak ada orang tua yang seperti itu. Tidak ada. Jadi saya sebentar, izin. Gimana pengasihnya Sang Pencipta itu jika Ia menciptakan manusia hanya untuk mati? Nah, inilah kenapa untuk melewati cobaan yang seperti Mbak Rifa bilang. Udah ya. Gini Mbak, saya tuh kalau berdiskusi itu menggunakan paradigma umum ya, bukan paradigma egosentris, paradigma perasaan perempuan. Untung nggak ada perempuan yang jadi Tuhan kayak Mbak, serius. Sempat perempuan jadi Tuhan bahaya nih Mbak nih. Koruptor bakalan dibiarin hidup, penjahat bakalan dibiarin hidup. By the way, sorry ya, agama Kristen juga memvalidasi seperti itu ya, karena orang jahat tetap diselamatkan. Ini Mbak, ini kami tidak meyakini bahwa Tuhan itu bersifat seperti makhluk kayak Mbak. Ini namanya perempuan menggunakan paradigma dia sebagai seorang ibu. Anda tahu tidak, kasih seorang ibu itu bahkan bisa mencelakakan dirinya sendiri dan bahkan mencelakai orang lain. Inilah kenapa bedanya kasihnya Tuhan dengan kasihnya manusia, Mbak. Kasih manusia itu terkadang tidak pakai akal, apalagi perempuan. Mbak bilang tadi, apakah Tuhan itu tidak mengasihi dengan menciptakan manusia untuk mati? Mbak nggak tahu dalam Islam. Di dalam Islam itu dunia itu tempat kami diuji karena ada tempat yang paling indah yang Allah sudah sediakan untuk hamba-hambanya yang betul-betul bertakwa dan beriman. Apa itu surga? Surga itulah tempat yang kekal selamanya, kenikmatan di sana. Mbak lupa dengan itu. Mbak hanya memikirkan dunia yang tidak seberapa ini, dunia di mana manusia bisa merasakan sakit. Tuhan yang keji lah yang membiarkan manusia hidup lama di dunia. Tuhan keji berarti. Kenapa? Dia membiarkan manusia capek-capek berkeringat cari makan. Dia biarkan manusia bertengkar dengan sesamanya, perang dunia ke-1, perang dunia ke-2, perang dunia ke-3. Tuhan macam apa yang membiarkan manusia berlama-lama seperti itu? Saya dibiarkan hidup 1000 tahun untuk menikmati kematian, kejahatan-kejahatan manusia lain. Itu baru Tuhan keji. Tapi Allah memberikan batasan-batasan umur supaya setiap manusia mengalami fase melihat bagaimana kelakuan manusia lainnya yang berhak masuk neraka. Artinya ketika Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia, karena manusia itu songong, nggak tahu diri. Mereka dikasih kehendak bebas, apa yang mereka lakukan? Mereka serang orang-orang Palestina. Mereka habisi orang-orang Palestina. Anak kecil pun nggak peduli mereka, asal mereka yakini bahwa tempat itu untuk mereka dari Tuhan. Egosentris bermain di situ, Mbak. Lalu Mbak bilang, oh dunia ini kasihan kalau orang mati ya, kasihan ya, kan mereka tuh nggak harus mati. Dan lagi pula anehnya kalian umat Kristen percaya pula bahwa mati itu karena orang berbuat dosa. Ini lucu nih. Sementara kalian percaya Tuhan kalian mati di tiang salib. Padahal di kitab kalian ada 2 manusia yang tidak pernah mati selama-lamanya. Bahkan iblis pun belum pernah mati di kitab kalian. Jadi kalau upah dosa adalah maut dan konsekuensi dosa adalah mati, berarti iblis, Elia dan Henok tuh nggak berdosa gitu. Mbak, satu, jangan diskusi sama saya menggunakan egosentris, jangan menggunakan perasaan perempuan yang baperan. Nggak laku bagi kami umat Islam. Karena apa? Kalau kita diskusi gunakan paradigma universal. Apa itu? Definisi of Tuhan. Apa definisi Tuhan? Tuhan itu adil dan berkehendak. Dia berkehendak dan juga bersikap tegas. Nah, kalau Tuhan dikatakan adil, apakah adil Tuhan membiarkan Hitler hidup 1000 tahun untuk setelah menghabisi orang-orang Yahudi? Adilkah itu? Adilkah Tuhan Anda ketika Anda yang berbuat dosa, Anda yang menjadi koruptor, Tuhan Anda yang dihukum karena perbuatan Anda? Adil itu namanya? Mbak, mohon maaf, definisi adil dalam Islam itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apa maksudnya? Kalau penjahat mendapatkan apa yang dia lakukan, kenapa dia yang memilih jadi jahat? Apa ada Tuhan suruh jahat ya? Tidak. Ini konsep kita berbeda ya.
Kalau Mbak mengatakan apakah Tuhan itu kejam, mohon maaf ini hancur doktrin Kristen di depan saya nih. Pertama, Tuhan Anda hidup di dunia itu nggak selama-lamanya ya, by the way. Dan Tuhan Anda pun mati 3 hari di sini. Kemudian, di dunia ini, bayangkan kalau seandainya dari mulai Adam, Habil, Qabil, Fir'aun diberikan hidup panjang. Bayangkan saya yang tahun 2025 ini menyaksikan kejahatan si Fir'aun, ditambah lagi kejahatan Hitler, ditambah lagi kejahatan-kejahatan manusia-manusia yang terdahulu, ditambah lagi dengan kejahatan manusia sekarang, dan saya harus bertahan ribuan tahun untuk melihat kejahatan itu selama-lamanya. Itu yang adil Tuhan maksud Mbak? Makanya dalam Islam itu make sense, naluriah manusia itu terbukti benar. Islam itu sejalan dengan akal pikiran manusia. Manusia diberikan kesempatan waktu maksimalnya ada yang 100, ada yang 300 itu dulu. Kalau sekarang 100 tahun, 80 tahun, tapi produktifnya manusia itu hanya sampai 60 tahunan, Mbak, produktifnya. Ya. Nah, 60 tahun ini sudah cukup membuktikan bahwa ternyata ketika kau dikasih umur 60 tahun, apa yang kau gunakan? Baru diupah sedikit umur masa aja ada kau pakai untuk kebaikan nggak? Mbak dengar Hitler, Mbak, berapa juta jiwa? Mbak dengar paus-paus zaman dulu menginkuisisi orang lain. Orang-orang seperti itu yang Mbak pikir harus dihidupkan Tuhan beribu-ribu tahun. Saya harus menyaksikan bagaimana Galileo itu dihabisi oleh paus-paus yang mengaku agama Katolik itu. Untung mereka mati, Mbak. Kalau nggak mati, Mbak, ini udah nggak ada juga, dicincang-cincang, Mbak, ini. Makanya Allah memang sudah menciptakan manusia itu dengan kematian. Kenapa? Karena memang Allah mendidik manusia dengan ujian dan cobaan. Apa itu kejam? Tidak. Emangnya kalau Mbak ngajarin anak Mbak ayo olahraga sana, ayo latihan sana, makan yang sehat sana, apa itu kejam? Tidak. Justru itu melatih agar manusia tahu diri. Mbak, anak Mbak itu Mbak pikir biarkan saja anak saya makan apa yang dia suka, biarkan saja dia melakukan apa yang disenangi. Kejam loh saya sebagai seorang ibu nyuruh dia tidur cepat. Biarkan dia kan mau main TikTok. Jangan dong larang-larang dia mau makan junk food. Nanti kalau udah sakit anaknya baru menyesali. Ini kalau perempuan ini itulah kenapa mungkin di dalam Kristen nggak ada Tuhan yang perempuan ya. Bahaya kalau perempuan jadi Tuhan, serius. Apa kata dia nanti? Itu kan hambaku si Hitler itu. Janganlah dihukum. Dia kan nggak sengaja, dia kan punya niat kayak gitu. Ngeri nih. Sedangkan Tuhan laki-laki aja apabila ditampar pipi kiri kasih kanan loh, bro. Apalagi Tuhannya perempuan kayak Mbak ini pikirannya. Nah, itu kenapa sifat manusia, pikiran manusia tidak pernah sama dengan sifat Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu, my sister. Jangan samakan pikiran manusia dan Tuhan ya. Mbak menyamakan pikiran emak-emak yang baper dengan Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada yang setara dengan Allah. Maha kasihnya Allah itu bukan maha kasih yang terbatas seperti perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Sudah Mbak Rifa? Panjang juga ya. Saya cuma 2 menit Mbak Rifa. Iya, karena kalau bertanya ke saya, Mbak, saya pasti lebih panjang daripada Mbak. Kalau bertanya kan singkat, Mbak. Kecuali Mbak yang menjelaskan. Ya, Mbak pernah sekolah kan? Kalau Mbak sekolah yang paling banyak bicara siapa? Murid atau guru? Tenang dulu. Jika seandainya Mbak yang bertanya, Bukan, sebentar, enggak. Maksudnya biar Mbak tidak merasa bahwa ini kezoliman. Ya, sorry, kalau saya yang belajar sama Mbak 2 hari 2 malam saya dengarkan loh. Tapi masalahnya saya kan nggak lagi belajar sama Mbak. Saya kuliah, Mbak, 24 jam. Saya tuh belajar tuh kadang-kadang hampir 24 jam loh. Kenapa? Tidur pun kadang saya belajar loh. Saya sambil nonton itu video bahasa Spanyol, bahasa Arab, saya dengarkan itu. Mereka lebih banyak bicara daripada saya mendengarkan. Karena saya yang belajar. Tapi kalau Mbak yang mengajar di sini, Mbak yang lebih banyak bicara. Masalahnya sekarang posisinya saya yang mengajarkan Anda atau Anda yang ngajarin saya? Aduh, pusing deh, Mbak Rifa. Sebenarnya apa yang saya tanya belum terjawab sama Mbak. Sudah, Kak. Tadi udah dijelaskan. Dengar dulu. Emang Bang Jimen tahu inti dari pertanyaan saya apa? Oke, intinya kamu itu kenapa manusia itu harus mati? Bukan Ya. itu intinya. Bukan Ya, jadi itu. pertanyaannya tadi apa coba? Itu pertanyaan yang Coba pertama. kamu ulangi Yang intinya. kedua, Oke, gini. Kamu yang ulangi kedua intinya. itu- Kamu ingin saya menjawab berapa kata? Gini aja. Saya penuhi mau kamu ya. Kamu tanya sama saya intinya. Kamu mau saya jawab berapa kata? Saya akan coba lakukan itu. Coba. Mudah kok ngadapin orang-orang seperti ini. Ayo. Kamu tanya apa? Intinya apa? Saya perjelas dulu lagi ya pertanyaan saya ya. Boleh? Intinya apa? Intinya Mbak, kalau memang
Berarti ketika awal mula Allah menciptakan manusia itu adalah tujuannya untuk mati. Kenapa Allah menciptakan bumi ini begitu indah, manusia dirancang dengan sempurna, semua alam semesta, pohon, matahari, musik, bunga, semuanya diciptakan untuk manusia. Ini ngomong inti tapi lebih panjang daripada jawaban saya nih. Mbak, inti Mbak. Saya mau Anda jelaskan inti. Giliran saya menjawab, Anda gelisah, saya panjang. Intinya apa? Tidak fokus. Mbak Rifa Mbak bilang intinya apa? Gimana mau saya dengerin? Saya minta intinya apa? Agar Mbak Rifa paham. Iya, langsung saja. Intinya apa? Pertanyaan itu siapa, mengapa, di mana, bagaimana? Kok malah cerita dia tentang alam semesta ini loh? Iya, Mbak Rifa harus pahami dulu pertanyaan saya agar Mbak Rifa bisa jawab. Mbak, inti aja Mbak. Ya ampun Mbak, jangan buang-buang waktu saya Mbak. Intinya apa? Coba intinya apa? Mbak Rifa terlalu terburu-buru. Bukan terlalu terburu-buru Mbak. Saya tidak mau buang-buang waktu mendengarkan Mbak curhat terhadap tentang perasaan Mbak. Yang saya tanya itu inti pertanyaan Mbak adalah apa? 30 menit tadi dari host. Gimana sih Mbak? Ya udah, oke, apa pertanyaannya? Tunggu, Anda itu disuruh bertanya, sister, bukan disuruh menjelaskan pertanyaannya apa. Saya kan sudah jawab, Anda merasa tidak terjawab. Apa pertanyaan yang tidak terjawab? Apa? Biar Coba. Mbak Rifa paham intinya kemana. Saya jelaskan. Nggak usah. Pertanyaannya aja langsung. Coba. Aduh, saya jelaskan tadi bahwa Tuhan menciptakan manusia, segala alam semesta, memperlengkapi manusia ini dengan segala yang ada di bumi. Semuanya sudah cukup sangat baik. Tapi kenapa dia tujuannya agar manusia itu mati? Kenapa? Oke, saya jawab ya. Saya jawab sekali lagi ya. Saya jawab singkat padat. Karena dia berkehendak. Udah, saya jawab udah. Karena dia memiliki kehendak. Udah, terus? Berarti kehendaknya agar manusia mati. Ini sangat agar aneh. manusia hidup diuji. Aneh, kenapa aneh? Memang ada Tuhan yang bisa menciptakan manusia kekal selain Henok dan Elia aja tuh. Hanya di Kristen semua manusia mati karena dosa, tapi Henok dan Elia nggak mati. Bahkan iblis pun nggak mati. Hanya di Kristen. Serius. Coba saya tanya dulu. Sebutkan di saya bahwa ada Tuhan yang menciptakan manusia kekal selain di Kristen. Dan itu pun 3 biji tokoh yang kekal. Elia, Henok, dan iblis. Mungkin karena Anda terlalu gini loh Mbak. Coba Anda bandingkan agama Anda dengan agama kami. Anda mengatakan Tuhan Anda itu maha pengasih, maha penyayang, tapi toh kalian mati juga kan? Bahkan Tuhanmu aja mati. Nah itu satu kelucuan tuh. Yang selanjutnya adalah Anda bilang, kan karena upah dosa. Loh, sejak kapan karena dosa? Buktinya Henok yang katanya keturunan Adam yang kena dosa waris tuh nggak mati. Adil nggak Tuhan Anda itu? Henok dibiarkan hidup naik ke surga tanpa perlu perantaraan Yesus. Gilir kemana-mana. Jawab Nah, aja. berarti Anda itu tidak siap dengan logika Anda sendiri, Mbak. Anda tidak siap dengan parameter Anda sendiri. Anda mengatakan Tuhan umat Islam ini kan kejam. Kenapa? Karena menciptakan manusia untuk mati. Setahu saya, Tuhannya Kristen juga manusia juga diciptakan pada akhirnya mati. Yang aneh adalah ada Tuhan yang menciptakan manusia, tidak menginginkan manusia itu mati, tapi manusia tetap mati. Ini Tuhan gagal nih. Kalau Tuhan saya memang memiliki kehendak, kulun nafsin za'iqatul maut, karena setiap yang bernyawa pasti mati. Karena Allah berkehendak. Kalau kehendak Allah terjadi, karena Dia adalah Tuhan. Tapi ada Tuhan yang tidak menginginkan manusia mati, tapi manusia mati. Ini Tuhan yang gagal memenuhi keinginannya. Saya nggak akan menyembah kepada Tuhan yang keinginannya sendiri tidak terpenuhi, Mbak. Apalagi Tuhan yang ketika Dia menginginkan manusia nggak mati, tahu-tahu cuma 2 biji manusia yang nggak mati. Sedangkan Dia sendiri ikut mati gitu loh. Nah, pertanyaan saya, di mana bentuk kasih sayang Tuhan dalam agama Anda yang katanya menginginkan manusia hidup? Hanya 2 biji manusia yang hidup. Iblis pun tetap nih nggak mati nih ya. Hanya 2 biji manusia yang nggak mati selama-lamanya. Nah, pertanyaan saya, Tuhan macam apa yang tidak menginginkan manusia mati, tapi pada akhirnya manusia mati, tapi mampu membuat manusia nggak mati cuma 2 biji? Nah, di Islam saya jawab, Allah memiliki kehendak. Apakah, sebentar, saya nggak perlu jawaban Anda, kan Anda yang belajar. Ngapain saya mendengarkan jawaban Anda coba? Emang Anda ahli teologi? Kalau saya ini kan memang kuliah. Jangan terburu-buru. Bentar dulu. Pelan-pelan aja. Enggak, saya ini gini loh, saya ini bukan membuat Anda cerdas. Di sini saya ingin
Mbak, Dari tadi kami di Mbak, sini kalau Mbak nggak belajar siap dengan mendengarkan tenang jawaban santai saya dengan tidak paksa Mbak untuk bertanya. Kalau kita mau berantem mulut-mulutan, kita mending jualan cabai di pasar baru itu kita malah berantem. mau Di sini malah tempat diskusi nyerang-nyerang lintas saya. agama. Sebenarnya saya juga bisa, Loh, tapi saya tidak menyerang, Mbak. Kenapa dari Anda tadi merasa Mbak Rito terserang? bilang, Faktanya, agama kamu ini begini, begini, begitu. Itu loh, terlalu apa? saya tanya dulu, Henok mati nggak? Henok mati nggak? Mbak Rifa, santai aja. Henok mati. Ya udah nih santai nih, Henok mati nggak? Saya tanya, Henok dan Elia mati nggak? Nggak, Mbak. Di sini itu bukan karena Mati. bersuara lembut maka akan merasa apa gini, Mbak Rifa, nggak perlu kayak gitu, Mbak. Saya Iya, ini nggak perlu. tegas. tapi Saya Mbak ini Rifa pengen selalu- mencerdaskan anak bangsa supaya ada selalu orang ketika punya menggigit parameter kemana-mana, tentang agamanya, selalu menjudge. dia punya parameter ke Tuhan orang lain, tapi Tuhannya sendiri gagal gitu loh. Dia minta Tuhan orang lain. Loh, bukan gitu. Saya mau membongkar di sini bagaimana cara berpikirnya orang Kristen ketika dia mengkritisi Tuhannya umat Islam. Dia tuduh Tuhannya umat Islam itu kejam karena menghendaki manusia itu setelah diciptakan mati, Iya, kemudian meletakkan di surga yang begitu indah. Dia lupa kalau Tuhannya saja cuma 2 orang yang tidak dimatikan. Apa hebatnya kalau Tuhan begitu, Mbak? Cuma 2 biji yang nggak dimatikan Tuhan Anda. Nah, pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan Tuhan Anda tidak menghendaki manusia mati, kenapa manusia mati? Karena dosanya. Berarti Tuhan Anda tidak mampu mengizinkan manusia itu nggak mati. Berarti Tuhan Anda tidak punya kemampuan gitu. Ini Tuhan yang aneh, Mbak. Kenapa? Tuhan yang tidak konsisten, Tuhan yang tidak punya kemampuan, Tuhan yang saya nggak mau manusia ini mati. Dia punya keinginan loh ya. Dia nggak mau manusia mati loh. Tapi dia tidak mampu membiarkan Adam supaya nggak makan buah tapi kamu pengetahuan malah buruk. menggilir kemana-mana. Udahlah, host, saya turun ya. Saya tanya, kamu diskusi sama saya atau kita tanya jawab? Kalau diskusi 2 arah. Kamu Kalau nggak 2 nanya arah, kamu jawab punya nama ini. pengetahuan. Oh enggak, saya membuat ngajarin narasi, kamu dari terus tadi. menggilir kemana-mana. Saya tuh sementara ngajarin kamu kamu. belum tahu jawaban dari saya seperti apa. Ya kan? Saya kan nggak nanya. Saya kan menjelaskan bahwa agama kamu itu Tuhannya aneh. Katanya Tuhannya menginginkan manusia supaya tidak mati, tapi manusia tetap mati. Artinya tidak mampu memenuhi keinginannya Tuhan ini. Berarti lemah ini Tuhan ini, tidak berkuasa. Kedua, Tuhan ini hanya mampu menghidupkan kekal manusia 2 biji doang, Elia dan Henok. Apa hebatnya Tuhan begini? Cuma 2 orang saja yang dibiarkannya hidup kekal kok. Nah, yang ketiga, bahkan Tuhan ini pun juga lucu. Tuhan yang tidak menginginkan manusia mati ini malah membuat dirinya mati, mengutus anaknya yang tunggal buat mati ke dunia. Ini Tuhan yang kejam nih. Tuhan yang kamu katanya udah Maha menggigit Pengasih ini kemana-mana tanpa malah memberi mengutus saya firman-Nya waktu yang jadi untuk manusia menjelaskan justru untuk apapun. mati, dan matinya dengan cara Cara keji kamu lagi. Dibuka bajunya. Duh. Kenapa jadi baperan gini? Ini makanya nggak ada Tuhan yang perempuan ya, guys. Soalnya baperan kalau perempuan jadi Tuhan ya. Oke. Bukan Ayo. baperan, kamu Kembali itu lagi, terlalu kembali lagi. gimana Oke, ya? Dalam- dikerucutkan lagi. Tadi pertanyaannya apa dan jawabannya apa? Dikerucutkan lagi. Biar nggak kena rungkat. Kawan-kawan dibantu tap-tap layar ya. Tadi tadi sebenarnya udah dijawab. Kabilis itu nih tadi udah jawab. Kabilis Iya. tidak menerima. Ya, saya udah dengar tadi jawabannya. Ya oke, oke saya uji lah Kabilis. Apa Yang nggak jawaban saya dari tidak suka ini ini menggiring kemana-mana, sementara dia bilang begini, Tuhan kamu begini, Tuhan kamu begini. Saya diem kan, saya nggak jawab apa-apa kan. Kabilis? Kabilis Dia pernah nggak belajar. meminta saya keterangan apapun mengenai apa Iya. yang dia katakan. Iya, dengar dulu Kak Belis, dengarkan. Nah, itu yang disebut dengan perbandingan. Karena Kak Belis tadi memberikan pernyataan, bukan pertanyaan. Apa pernyataannya itu? Ya, karena itu adalah Tuhan yang kejam. Masa menciptakan dunia? Lalu dimirorin dong sebagai perbandingan. Kalau Kak Belis bisa memirorin sebagai perbandingan, kenapa kita yang menjawab tidak bisa? Itu satu poin. Tadi sudah dijawab. Dunia ini diciptakan oleh Tuhan ya untuk sebagai tempat ujian. Di mana tempat ujian itu setiap yang bernyawa itu akan mengalami namanya maut, mati. Di dalam Bible juga Kak, tidak pernah dijelaskan oleh Elohim atau Tuhan bahwa dia menciptakan manusia untuk hidup abadi. Tidak. Justru dia menciptakan dunia ini untuk mati. Apa itu Kak? Di mana? Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Kenapa 1 kali saja? Dengar dulu Kak Belis. Mati di dunia, setelah itu pergi ke hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal itu? Adalah akhirat atau surga. Sebelum diciptakan langit dan bumi ini, ya, dunia ini, Tuhan itu sudah menciptakan surga, neraka. Di mana posisi tempatnya itu adalah surga, kerajaan surga.
Maka ketika dia menciptakan dunia, itu hanya suatu wadah kepada manusia sebagai bahan cobaan kepada manusia. Siapa nih yang lolos nanti di surga Dalil bang, atau di neraka? Nah, itu dia. Diam dulu, Bohlong, diam dulu. Jangan dulu dinaikkan lah. Atau dalil Yang lah. lain-lain. Coba cerita aja bisa dalil. Diam dulu, turunkan dulu lah ini. Aduh, manusia macam apa ini? Nah, jadi Kak Belis, di dalam Bible juga diceritakan bahwa manusia itu akan mengalami mati. Bahkan diceritakan jauh sebelum Adam diciptakan. Karena Tuhan tidak pernah merancang merancang manusia abadi. Tidak ada. Kalau dia Di mana iya, itu? dengar, Bu. Di mana di Iya, Bible dengar. dibilang bahwa di satu Allah itu di satu menciptakan dengar dulu, manusia Kak. itu mati. Iya, dengarkan dulu, Kak. Di Ibrani 9 ayat 27, kata Tuhan nih, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, karena kelak dia akan dibangkitkan. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia agar abadi. Kalau abadi berarti setara dengan dia. Tuhan abadi. Jadi dunia ini hanya suatu wadah ujian bagi manusia. Kakak dengar loh, sering dengar, dunia ini hanya panggung sandiwara. Apa itu panggung sandiwara? Ujian bagi manusia. Jadi jangan berasumsi ada dosa waris. Justru kalau ada orang berkata matinya manusia karena dosa, berarti seolah-olah Anda menyangkal pernyataan Tuhan bahwa manusia itu harus mati. Di Bible dijelaskan bahwa manusia itu harus mati. Tuhan itu merancang dunia ini untuk tempat orang mati, bukan untuk orang abadi. Kalau untuk orang abadi, dia tidak akan menciptakan neraka. Sebelum diciptakannya dunia, Kak Belis, duluan diciptakannya neraka dengan surga. Di mana tempatnya surga, surganya Bapa, kerajaan surga. Jadi begitu, Kak Belis, jangan mengasumsikan sesuatu hal, oh seolah-olah tuh karena kita berdosa dia menciptakan mati ya, supaya jahat tuh Tuhan. Nah, itu udah fakir dalam ilmu. Ya, karena di dalam Bible jelas, Elohim loh yang ngomong, Ibrani, di Korintus juga. Ya, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu, ya, kita akan mengalami mati dan kita akan diubah dan dihidupkan kembali. Apa itu yang dihidupkan kembali? Nanti di hari yang kekal, dikumpulkanlah manusia, dihitunglah amal ibadahnya, kau mengikuti siapa, yang kau sembah siapa. Begitu dia, Kak. Jadi seolah-olah jangan pakai perasaan untuk mengtakarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan, tidak. Tetapi pakailah akal. Tidak boleh kita pakai perasaan, itu maksud Uni. Begitu dia, Kak Belis. Kita sudah tangkap dong pertanyaan Kak Belis. Pertanyaan Kak Belis ini, mohon maaf Kak Belis, saya dengan sangat tidak rendah hati mengatakan pertanyaan Kak Belis itu pertanyaan anak SD. Kalau saya mempermalukan Kak Belis, kalau Kak Belis bertanya, ya kenapa Tuhan itu menciptakan kematian dan kalau yang berdosa harus mati? Ya saya tanya sama Kak Belis, bisa nggak Kakak jawab? Di mana di dalam Bible Tuhan itu menciptakan manusia pada awalnya adalah untuk abadi? Bisa nggak Kakak tunjukkan? Tidak. Tapi malah sebaliknya, Tuhan menciptakan dunia ini agar tidak abadi. Abadi nanti di akhirat atau di surga. Yang disebut dengan Yohanes 17 ayat 3. Untuk memperoleh hidup yang kekal, hai manusia, engkau mengenal aku, ya, engkau mengenal Bapakku Tuhan sesembahan satu-satunya, dan mengenal aku Yesus Kristus sebagai apa? Utusan. Itu kata kuncinya. Begitu dia, Kak Belis. Jadi Kak Belis, satu lagi saran. Ada orang menjawab sesuatu hal bernarasi tegas, bukan berarti dia itu kasar. Bukan. Ada orang lembut penyampaiannya, tetapi kebohongan isi penyampaiannya tidak ada dalil. Kakak pilih yang mana? Tegas atau ada isinya kebenaran, atau lemah lembut, mendayu-dayu sehingga Anda terbuai tetapi kosong di dalam. Itu suatu kebohongan. Mana yang Kakak pilih? Sebagai manusia yang berakal, saya lebih pilih yang bertegas. Sementara karakter Uni Rifa ini adalah dia menyampaikan tegas. Tegas bukan berarti dia jahat sama Kak Belis, bukan. Malu Kak Belis, Kakak udah punya anak, saya ini belum. Saya menyampaikan seperti ini sebenarnya malu Kakak. Kira-kira begitu Kak. Lanjut Uni. Udah kelihatan dia cantik. Udah cantik. Jadi dia kalau aku udah makan. Jadi gini,
ruang ini bukan warung tua. Ruang ini bukan warung kopi. Ruang ini setahu saya, Jai, Jimen, Ferry, dan yang lain-lain, si kata Bible, itu hadir ke ruang publik di dunia TikTok ini. Mereka itu sebenarnya sedang berdakwah dengan cara masing-masing yang ada rule-nya di Islam. Apa salah satu cara berdakwah mereka? Yaitu dengan berdialog. Setahu saya nggak tahu kalau sudah ada yang buka Komal Pargo ya. Nah, jadi ketika ruang ini dibuka, bertanggung jawablah isi Komal ini, termasuk saya, kepada orang-orang yang menonton. Ketika yang kami sampaikan itu menyesatkan, maka kami akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Nah, ketika ada seorang wanita Kristen bertanya kepada Unirifa sambil membuat sebuah statement bahwa Tuhan itu kok begitu ya, menghendaki manusia untuk mati. Permasalahannya adalah ini kan dari egosentrisnya perempuan pertanyaan ini. Maka saya membawa ke ranah komparasi supaya sadar kalian bahwa perasaan kalian itu tidak berlaku kalau disandingkan dengan sifat Tuhan. Nah, lagi pula Jimen sudah menjelaskan, kalau kita menggunakan sudut pandang Alkitabiah, maka tidak ada tertulis Tuhan menciptakan manusia untuk supaya tidak mati, tidak ada. Jadi ketika ada statement, berisik nggak Jimen sama Jeu nih? Di sini ada hujan, berisik nggak? Enggak terlalu aman. Jadi ketika ada orang yang mengaku beragama menggunakan tidak menggunakan kitab suci lalu mengatakan kalau Tuhan saya menciptakan manusia untuk hidup, kalau tidak ada dalam kitab sucinya tertulis, itu kebohongan atau itu sesuatu yang diada-adakan. Maka kami berdiskusi di sini memang panjang kali lebar kalau bicara, karena namanya kita diskusi. Kecuali cerdas cermat, kecuali lagi interogasi masuk CPNS, kita di sini berdiskusi. Andai Jimen bicara 30 menit pun, kalau yang dibicarakannya adalah sesuatu yang memang ada ilmunya, tidak masalah. Tapi kalau ada orang di sini berbicara cuma 3 menit saja, tapi yang dia bicarakan semuanya adalah kebohongan, harus dihentikan segera. Gitu. Itu metode dialektika juga harus dipahami ya. Apa yang dimaksud dengan dialog itu? Silakan. Silakan Kak, ada yang mau ditanyakan lagi? Kan itu sudah Ya, Kak terjawab. Bel, lanjut. Ya, tergantung Kabel nih. Silakan Kabel. Gimana Ya, Kak kira-kira Bel. paham nggak tadi yang disampaikan Jimen dan Niripa? Ya, ini hanya baru mengenai bagaimana manusia itu tetap hidup atau pasti akan mati, karena di Ya, dalam hukum Taurat kalau pun saya bilang ada ucapan yang sama. mungkin pertanyaan saya terlalu sensitif buat kalian. Tidak sensitif Kak, itu justru pertanyaan, mohon maaf, tidak Iya. jujur ya. Ya, Kenapa? gini Kak. Kalau seandainya tidak sensitif, Mm-mm. ya kan, tidak mungkin sampai kemana-mana. Bukan gitu konsepnya. Gini Kak, kalau bukan sensitif, tetapi pertanyaan konyol. Karena gini, gini, mohon maaf ya Kak. Semua pertanyaan itu tidak ada yang konyol. Oke, saya tanya sama Kakak, Kenapa konyol? Oke, saya tanya sama Kakak, kenapa api itu panas atau tidak? Lah, apa salah saya bertanya? Kalau Enggak, ditanya saya tanya api dulu, panas saya atau tanya dulu. tidak, Pak Rodi kalau nih, ditanya kita api itu panas atau tidak, panas. Tapi Ah, kalau saya itu kan. bertanya, kalau saya diberikan akal pikiran loh untuk mencerna apa yang saya lihat, apa yang saya pahami, terus menyampaikan sebuah pertanyaan. Itu kan hasil analisa saya, ya kan? Apa saya salah? Apa saya salah menyampaikan itu? Tidak kamu Kakak yang begitu bersalah, konyol? tidak Lalu, Kakak itu tidak. konyolnya Kakak di mana? Oke, dengar. Kecuali Kakak kamu tidak menjawab. punya pertanyaan seperti Oke. tidak punya jawaban seperti yang saya Oke, bilang saudaraku. tadi. Oke, Baru itu saudaraku. kamu anggap Dengar. konyol. Dengar, saudaraku, Anda yang menjawab tidak konyol. Tetapi saya yang bertanya yang konyol, karena menanyakan api yang tiap hari api saya pegang. Tiap hari manusia berinteraksi dengan api. Tiap hari manusia itu, semua manusia di dunia ini tahu api itu adalah panas, tetapi masih dipertanyakannya. Justru itu pertanyaan itu disebut pertanyaan konyol oleh siapa? Si penjawab.
seperti kakak. Kalau kakak tadi kan menjawab kakak wajar tidak konyol, tetapi saya yang bertanya begitu juga sebaliknya. Pertanyaan kakak tadi, kenapa ya dunia Punya kenapa jawaban. dengar dulu Sebaiknya kak. jawab aja, tidak menganggap itu sesuatu yang konyol. Saya juga tidak mengharapkan kamu menjawabnya dengan benar atau dengan bagaimana. Tapi saya hanya mengharapkan bagaimana pemahaman teman-teman yang berbeda dengan saya. Itu Oke, aja yang oke, kita tinggalkan ya kak, biar berkembang nih pertanyaan kita, berkembang diskusi kita. Oke lah, itu tadi sudah dijawab, sudah selesai. Oke, secara pribadi, saya pribadi, kalau kakak merasa tersinggung dengan jawaban kami, walaupun itu adalah suatu kebenaran, saya lah minta maaf. Udah, selesai itu. Sekarang pertanyaan selanjutnya apa kak? Halo kak, pertanyaan selanjutnya apa? Kayaknya aku lebih baik ditanya aja deh. Kalau aku bertanya, Oke, aku takut silakan nih. sensitif. Coba aku nanya sekali, boleh nggak? Di sini kadang-kadang benar kata Edis TV itu ya. Ya sudah, coba. Aduh, udahlah. Oke, sebelum Anda bertanya, saya ngomong dulu deh. Teman-teman muslim, perhatikan ya. Ketika kita kasih tempat untuk ditanya, maka pengikut Edis TV akan mengatakan benar kata Edis TV, yang tugasnya hanya bertanya. Edis membuka komal tuh kan bertanya mulu tuh teman-teman. Giliran kita yang beda kelas sama Edis, kita mengizinkan orang Kristen bertanya apapun, mereka mendengarkan jawaban umat Islam aja juga nggak mampu, guys. Gimana coba? Mendengarkan jawaban kita saja mereka tersakiti loh. Apalagi kita ditanya, naik Islam, kamu Islam, nah kamu nyembah Muhammad ya? Oh iya, pokoknya kamu nyembah Muhammad. Terus kita buka komal supaya mereka bertanya baik-baik. Kita jawab dengan tegas supaya mereka berpikir. Benar juga kata Edis TV ya, kalau ditanya baper. Giliran kita bilangin Tuhan lu aneh, Tuhan lu menginginkan manusia supaya nggak mati, tapi manusia tetap mati, sakit hati. Nah ini nih saya bilang nih, kalau seandainya untung aja Tuhan itu tidak memiliki perasaan seperti perempuan nih, gampang baper. Coba bayangin kalau Tuhan gampang baper loh. Nih kejadian misalkannya Yesus dihabisi sama Hansip Romawi, habis nanti itu Hansip Romawi ditonjok-tonjokin Tuhan. Ngeri kalau punya Tuhan baperan. Kenapa tadi saya membantah kalau manusia atau Kak Belis ini menyandingkan sifat emak-emak dengan Tuhan? Kan Kak Belis bilang begitu. Seorang ibu saja tidak mungkin melahirkan anaknya untuk mati. Kok Tuhan begitu disamain emak-emak dengan Tuhan coba? Makanya saya bilang beda. Untung aja Tuhan itu tidak punya sifat seperempuan ini gitu loh. Bayang, ya ngeri loh. Nah jadi gini loh Kak Elis. Setahu saya tidak ada di dalam komal Islam itu tertulis halal darahnya orang Kristen kalau tidak mau naik ke komal Islam. Tidak ada. Tidak ada paksaan buat umat Kristen naik ke komal Islam untuk bertanya, itu tidak ada. Bahkan Anda telah mengambil waktu kami yang berharga ini untuk mendengarkan pertanyaan Anda dan kami mencarikan jawabannya. Bahkan gara-gara Anda bertanya kami belajar. Habis waktu saya yang harus medikur ke salon loh, demi menjawab pertanyaan Anda. 4 tahun saya kuliah demi menjawab pertanyaan orang Kristen. Lalu Anda bilang, benar juga kata Edis TV ya, orang Islam nggak mau ditanya agamanya. Padahal di sini tempat lu nanya. Kita cuma jawab doang, lu udah sakit hati. Gimana kalau kita yang ngangkat lu ke atas kita tanyain? Itu benar Tuhan lu tuh? Yang mana? Itu Tuhan yang mengutus Tuhan lain buat mati? Katanya Tuhan Maha Pengasih. Nah itu jadi begini, nangis nanti. Jadi ayolah, kalau mau diskusi itu hilangkan dulu sikap-sikap gadisnya itu dulu gitu loh, nggak usah baperan, santai aja. Kita kan lagi belajar di sini sama-sama. Aduh. Oke, kakak mau ditanya kan? Iya, takut bertanya, sensitif. Iya, memang sensitif. Karena kenapa? Karena itu yang paling benar, Saya Kak Beli. ada beberapa kali bertanya loh. Selalu Iya. ditanggapi Terus kakak diapain? dengan cara Nggak, yang habis itu sensitif kakak diapain? tertentu. Selalu Nggak, dianggap kakak ketika bertanya pertanyaan saya diapain? sensitif loh. Iya, terus Padahal diapain sama orang Islam? pertanyaannya sederhana banget loh. Iya, kakak kan tanya sama Islam, terus diapain? Diserang rumah kakak, diteror rumahnya. Diapain? Disalib kakak Enggak. sama orang Islam. Cepet Nah, terus bapernya itu nah, cepet baper. yang baper perasaan dari tadi kakak deh, kita dari tadi nggak ada yang baper. Kakak yang apa? Saya, Kakak dari tadi yang baper.
Suaranya yang bergetar. aneh itu ketika teman-teman Ya, Mbak, pergi ya, kita yang dituduh. malah Emang jawabannya perempuan nggak bener kemana-mana, ya? merendahkan Mantap. yang mana, merendahkan bukan tunggu. menjawab yang seharusnya. Kok merendahkan? Begini begitu. Mbak begini. yang merendahkan Tuhan, begini, Mbak. Tuhan kamu begitu, Tuhan kamu Mbak, begini. Udah berkali-kali yang loh saya merendahkan dengar itu tadi. Mbak pikiran Rifa, Anda dari tadi saya tentang dengar Tuhan. Tadi Tuhan kamu Iya, kan begini, Anda Tuhan bilang. kamu begini, Tuhan kamu Anda begini. yang Tuhan- bilang kan? Cukup kamu jawab aja sesuai apa yang kamu tahu selama ini. Nggak perlu kamu Gini, kesana sister. kesini kesana kesini. Karena Anda yang menghina Tuhan dari tadi Anda bilang Tuhan itu kejam kalau menciptakan manusia untuk mati. Kata Anda. Saya mengingatkan Anda, Mbak, iya, ada Tuhan yang lebih kejam lagi. Tuhan yang mengutus anaknya untuk dihabisi Hansip Romawi untuk menyelamatkan orang-orang jahat. Itu Tuhan yang agak aneh. Kok lidahnya malah bergetar, hatinya malah tersakiti. Saya kan menyampaikan sesuatu yang benar. Gimana sih, Mbak? Kan saya ngasih tahu Anda. Itu ada Bunda Semangkut tuh mau naik ke atas tuh, J. Ada di bawah ya? Coba. Ya, jadi gimana? Nggak ada multi. Jadi nggak ada multi. bingung kami umat Islam nih. Dijawab salah. Saya loh, tapi pertanyaan saya Dijawab cukup salah. jawab pertanyaan, Bisa tidak si Bunda. merendahkan atau membanding-bandingkan dengan siapa. Saya dengan tidak merendahkan. siapa. Bentar, ada Bunda Semangkut nih. Bunda Semangkut, Iya, bentar Kak Elis. Bentar Kak Elis. Kita kan lagi mau jawab. berdebat di sini, kita mau J diskusi. mute dulu J, mute dulu J, mute dulu J. Enggak akses tamu tuh ada tuh. Oh, udah. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Ya lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Siran tulang. Bagaimana Apa kabar, cuaca di Bunda? Amerika, Bunda? Agak Apa flu kabar, kayaknya Bunda? Bunda Semangkut. Tengah malam. Alhamdulillah. Ini Kan, suaranya satu sebentar Kak Belis ya. Saya cuma minta doa. Sedang pindah rumah sekarang, jadi lama tidak masuk ke TikTok. Mohon doanya semoga setelah pindah ini kami mungkin akan tinggal di hotel beberapa hari sebelum dapat tempat. Kalau nanti sudah dapat tempat, minimal tempat yang agak tenang, tentu nggak akan semesta rumah ini terlalu besar. Sudah kami jual dan insya Allah dengan nanti kalau dapat tempat akan memudahkan untuk mensurvei bekas gereja terlantar yang dijual. Insya Allah Muslim dari Indonesia akan merawat bekas gereja terlantar. Amin kan teman-teman? Amin. Amin. Sudah ada 3 di tangan, ada 3 titipan untuk membeli bekas gereja terlantar di Amerika. Sebagai data berbicara, setiap tahun 10.000 gereja ditinggalkan orang pasca COVID. Jadi tahun 2019 2020 data menunjukkan 10.000 gereja terlantar dikosongkan oleh pemeluknya, ditutup. Every year after COVID-19 10,000 churches got closed. Adapun data pasca COVID setiap hari, tadi kan per tahun gereja itu ya, bukan orang, itu gereja 10.000 gereja terlantar. Adapun data orang Kristen yang meninggalkan kekristenan setiap hari sebanyak 1.200.000 orang tahun 2019. Kalau sekarang wallahu a'lam bissawab. Saya kasihan karena pemimpin-pemimpin lokal tiap negara bagian itu menyerukan kepada warganya agar mau merawat gedung-gedung arsitektur tua. Tapi dasarnya orang Amerika, Uni yang dirawat tuh bangunan-bangunan Ratu, Queen Anne, bangunan orang-orang bangsawan gitu. Uni nggak ada yang mau merawat gereja. Ya sudahlah, minimal Bunda Semangkut, Bunda Ustazah insya Allah akan berubah profesi. Apa profesinya nanti?
perawat bekas gereja gitu loh Uni sayang. Cakep apa cakep Insya Allah. lagi? Cakep banget Bunda. Ya, mudah-mudahan bisa dipindah alihkan menjadi bangunan-bangunan yang bermanfaat ya. Maksudnya tidak mesti Angela harus tuh di tinggal masjid sendiri, untuk gitu. tempat tinggal sendiri Uni. Kalau untuk yang lain-lain tuh nggak bisa karena ini kan kita sangat minoritas. Bedanya dengan teman-teman kita Kristiani di Indonesia minoritas tapi nggak tahu diri. Kenapa? Semaju-majunya negara yang katanya paling demokratis tidak pernah mau memasukkan agama-agama minoritas ke dalam nomenklatur kenegaraan mereka untuk mendapatkan libur di dalam Betul. Ya di Eropa kenegaraan. juga begitu. Agama yang diakui cuman Katolik sendiri. Itu yang kenapa kita bingung ya. Umat minoritas ini di Indonesia itu masih saja berisik ya. Sementara agama masih apa kurang namanya? aja. Teman-teman mereka yang ngaku-ngaku anak Tuhan di luar sana, di Eropa itu tidak ada agama yang diakui kecuali Katolik. Tidak ada ceritanya agama lain diakui kecuali agama Katolik. Sementara kita yang mayoritas di Indonesia, 5 agama diakui loh. Bahkan Mahkamah Konstitusi baru saja kemarin itu ya beberapa tahun atau berapa lama yang lalu ya, itu mengizinkan adanya kepercayaan. Nah ini yang saya bilang, terkadang umat Islam ini, mohon maaf ya, toleransinya kebablasan sih terkadang, akhirnya Terlalu dipijak-pijak banyak. gitu loh. Betul. Yang Sementara kedua, mereka sendiri kejam loh. Data di Indonesia kedua Uni bahwa yang ngemplang uang negara di Republik kita, Bumi Persada Indonesia tercinta, 95% orang yang ke gereja. Saya ulangi, yang ngambil uang negara 95% orang yang ke gereja, bukan orang ke masjid. Dan yang ketiga, umat Islam payah-payah mengumpulkan uang untuk naik haji, bayar lunas kepada negara, ke pemerintah. Tahukah saudara-saudara, uang yang berendam di pemerintah dari kaum muslimin itu dipakai oleh teman-teman kita Kristen. Kurang ajung. Dan yang keempat, tidak ada misionaris di muka bumi ini yang berani mencetak mushaf Al-Quran bahasa Arab kecuali misionaris Kristen di Indonesia. Mencetak, ngapain orang Kristen mencetak Quran, Mau saya cetakkan Bible. Mau saya cetakkan Bible, KJV langsung. Sebelah kirinya bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris kuno, sebelah kanannya bahasa Indonesianya. Mau begitu? Uni kena pelanggaran kawan-kawan. Aduh, kawan Kristen jangan kepanasan bang, yang di bawah dibantu tap-tap layarnya. Aduh, Uni kena ini ya. Abang kata Bible. Ya. Pelanggarannya apa Mudah-mudahan itu? mudah-mudahan Uni bersabar karena akunnya tuh insya Allah banyak teman-teman. Jadi teman-teman, tidak ada orang Islam di Indonesia mau mencetak Bible. Tetapi mata dibalas mata, telinga balas telinga. Kalau teman-teman misionaris di Indonesia terus memalsukan Al-Quran, mushaf Quran, sudahlah lafaz Allah masuk ke dalam Bible kalian. Ngomongnya kalian memang Kristen agamanya, tetapi ketika kalian berdoa numpang sama Tuhannya orang Islam. Oh, kalian bilang agamanya Kristen, Protestan, ini itu segala macam dengan semua denomnya. Giliran berdoa kenapa bapaknya pakai kata Allah? Bapak-bapak aja father, pater. Itu aja, gak usah pakai kata Allah. Boleh kalian beragama lain, giliran kalian numpang kepada Tuhan umat Islam. Dalam teologi kalian memasukkan lafaz Allah. Nggak punya Tuhan kalian. Harus numpang sama Tuhan orang Islam. Jawab. Nggak punya Tuhan. Bilang aja biar nggak boleh tinggal di Indonesia. Masa numpang berdoanya pakai lafaz Bapak Ya, lalu Bunda, ditambahin Al-Fatihah? tahan-tahan Bunda. Bundo, tahan-tahan, lagi nggak enak badan kayaknya. Tahan-tahan, Iyo. tahan-tahan ya.
Yang kelima. Nah, yang kelima kepada Kak Belis dan teman-teman kita. Tunjukkan kepada saya apakah ada landasan dalam Taurat lalu di dalam Bible itu sendiri mengatakan kalau elu ngirim surat kepada teman elu di suatu kota, maka surat elu akan menjadi kitab suci. Boleh nggak begitu? Paulus ngirim surat ke orang-orang di kota Roma, teman-temannya dia. Terus dianya kirim surat lagi ke teman-temannya lagi di orang-orang di Galatia, terus orang-orang di Korintus, orang-orang di Efesus. Surat itu jadi kitab suci. Coba dipikirkan. Tadi katanya Kak Belis menganalisa. Use your analysis. The great analyst. Can you? No, Belis itu cuman polemiku. Saya tahu akun itu. Kenapa saya naik ke atas itu mungkin tadi terlihat tegas? Karena saya tahu akun itu. Nama akunnya dulu Eweh. Dulu nama akunnya Eweh. Dia salah satu misionaris yang masuk di komal-komal diskusi lintas agama bukan untuk mendengarkan jawaban. Dan tujuan dia bertanya itu kita kan sebagai manusia yang punya insting, intuisi, ya, punya kognitif, kita paham lah karakteristik orang-orang. Berarti Edis dong. Nggak mau dengerin jawaban. Sebenarnya lebih parah dari Edis sih. Kalau Edis ini dulu sebelum dia jadi Tuhannya orang Kristen sekarang, sebelum jadi Kristus sekarang ya, dulu masih mau mendengarkan kita ngomong. Dia masih berhenti kalau kita kasih timer. Karena dulu zaman kita diskusi kan pakai timer. Dulu kan Nah si Ewe ini, Ewe, kenapa Ewe tuh? nah kalau si Ewe ini dia tuh pertanyaannya itu muatannya tuh sekaligus membuat statement. Tapi ketika kita jawab lalu kita komparasi, dia kan merasa dia menggunakan sifat keperempuanannya untuk aku tersakiti loh, playing victim banget memang. Itu sudah terjadi berkali-kali sih. Makanya aku tadi tuh naik gitu. Kalau nggak kan mending aku ke salon kan. Ya, tapi kan aku lihat kalau mau nangis mewek-mewek ngapain ke Komal kan Uni? Iya, tersakiti. Tunggu aku lepas pakai pindul. Jadi dia tuh kayak merasa tersakiti, terjolimi lah gitu. Karena ketika aku ingatkan dia bahwa ada Tuhan yang lebih kejam, yaitu Tuhan yang mengutus anaknya sendiri untuk dimatikan, itu gimana? Dia mengatakan kan Allah itu kejam karena Allah menciptakan manusia untuk mati. Padahal dia lupa bahwa ketika manusia diciptakan oleh Allah yang memang diberikan penangguhan waktu umurnya, itu apa yang tidak Allah berikan? Rezeki Allah berikan, jodoh Allah berikan, kehidupan Allah berikan, kemudahan bernafas Allah berikan. Allah berikan. Lah kok masih Allah juga yang disalahkan? Nah ketika saya bilang Allah berkehendak seperti itu. Nah tiba-tiba si Ewe ini bilang bahwa itu kan Tuhan yang kejam. Lah lu nggak nyadar yang kejam itu adalah Tuhan yang sengaja menghadirkan anaknya yang tunggal. Katanya dia mengasihi anak yang tunggal, tapi anaknya yang tunggal diutus buat meninggoy, itu baru kejam. Kalau Allah tidak pernah mengutus rasulnya untuk dihabisi nyawanya. Allah mengutus rasul-rasulnya ke muka bumi itu untuk memberi petunjuk. Andai pun mereka meninggal ya memang sunatullah, memang harus begitu. Nah, definisi Tuhan saja yang tidak menjadi masalah, itu kata Jimen tadi. Pertanyaan Eweh ini tidak akan pernah ditanyakan oleh anak PAUD atau anak MI sekalipun. Kenapa? Karena secara umum tidak ada permasalahan yang muncul kecuali dari orang-orang yang nggak ngerti ya, akalnya kebalik. Itu mempertanyakan Tuhan menciptakan manusia untuk mati, itu definisinya Tuhan yang kejam gitu. Karena dalam Islam sendiri kita percaya bahwa nanti ada kekekalan setelah kematian. Dan memang kita tidak kekal. Kenapa? Karena kita bukan Tuhan, hanya Tuhan yang kekal. Masalahnya di Kristen justru Tuhan yang kekal kok bisa mati. Kok Tuhan yang Bapak mengutus Tuhan Anak untuk mati. Dan itu dia bilang itu bentuk kasih Tuhan. Jadi saya bingung, akalnya teman-teman Kristen ini tuh, akal mereka tuh mereka pakai itu, terus mereka bangga menyebutkan itu sebagai cara berpikir yang baik dan benar tuh, kok punya kepercayaan diri dari mana gitu loh. Itu loh yang saya agak bingung gitu. Apalagi kalau mereka membaca temuan terakhir di Barat, Profesor Barat mengatakan bahwa Yohanes Sang Pembaptis serta Baginda Yesus Kristus alaihi salam, Sang Baginda Nabi, kedua itu adalah orang-orang dari kelompok Essin. Ini tulisannya Mbak Belis, Essence. Jangan baca Essence. Izin sapa tamu dulu ya. Selamat siang Kak
Waden, Kak Ji, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum. Ya, selamat siang Bang. Selamat siang, Kristen Ya, Bang. Waalaikumsalam Kak Waden. Oke, Kak Ji Kristen ya? Iya, Bang, Bang. maaf Bang ya. Oh, baik-baik. Semangat selalu Uniden yang paling Baik, silakan Kak Siap, Ji siap. mau berdiskusi dengan. Mak cepat kali lentik tanganmu itu ngeki orang jahit. Udah assalamualaikum tadi. Maaf Bang ya, Bang Waden, mohon maaf. Lentik kali tangannya ngekik orang katanya langsung terbang orang dibuat. Ada Bunda Sumanggut, beliau juga salah satu apologet Muslim yang tinggal di Amerika atau dengan Uniriva. Silakan Abang. Ya tema biar kita mengkerucut ya. Dari lanjutkan aja tema si Bels tadi tentang dosa waris ya, bahwa di Islam tidak mengenal dosa waris. Bahkan dosa waris sendiri kalau kita orang Kristen jujur itu tidak ada tertulis dalam Bible. Hanya itu diasumsikan ada menggunakan dalil-dalil yang mereka ambil dari dalil-dalil non eksplisit gitu. Mungkin itu dulu argumen Uni. Kalau mau dilanjut silakan. Temanya tentang dosa waris. Silakan. Silakan Bang C. Ji. Ya Bang, ya Bang. Ya, halo. Selamat datang ya. Ya Bang, selamat datang. Itu tadi kan Uni Rifa sudah sampaikan kita akan bicara tentang dosa waris. Oh, dosa waris Bang. Oke Bang. Ini mau bertanya Bang, di Kalau sini dalam ada yang Islam mualaf Bang. enggak ada. Ada yang mualaf Bang di sini? Belum. Kenapa? Bentar nih, Bang Saya J. berhenti. Bukan ya. Itu Ibu Bang J Saya dengarkan berhenti dulu dari orang. gereja. Bang Bejo juga berhenti dari gereja. Lalu host kita juga berhenti dari gereja. Oh, oke. Dari semua ini saya yang paling tua. Saya berhenti dari gereja tahun 1978, 1979. Oh. Saya nggak tahu sampai udah lahir atau belum saat itu. Oke. Ya, Bang J, sebentar Bang J. Ya. Anda kan naik ke Komal ini, berarti Anda yang menginginkan naik ke sini. Kami harusnya bertanya kepada Anda Kristen, apa keinginan naik ke sini ini buat apa? Karena ini room diskusi dan tema yang kita diskusikan adalah tentang apakah betul Tuhan itu mewariskan dosa Adam kepada dosa seluruh manusia. Nah, itu yang kita bahas. Nah, Anda mau berkontribusi dalam dialog ini atau mau bertanya atau mau menjelaskan sesuatu? Di sini ada saudara-saudara saya yang juga akan menjawab dari kalangan mualaf juga. Sebagai bentuk experience mereka pernah menjadi Kristen. Silakan. Iya. Mau bertanya Kak. Uni sayang, kenapa pertanyaan. dia meriksa di mana mualaf, mana yang mualaf? Ada kepentingan Nggak apa tahu. meriksa mualaf? Kurang paham Begini. Kepolisian aja. Begini enggak, maksudnya begini. Kenapa saya Gimana? tanya? Saya mau bertanya. Kalau waktu mau pindah agama, apakah saudara-saudara yang di sini semua disaksikan oleh keluarganya atau ada yang tidak disetujui oleh keluarganya, begitu? Itu maksud saya. Urusannya apa sama izin saya jawab? sampean? Iya. Setuju nggak Izin saya setuju jawab. gitu. Enggak. Berarti Kayaknya udah itu sah atau tidak, begitu maksud saya. Itu juga saya bertanya, kan nggak salah. Kenapa sampean menentukan sah atau tidak? Saya melakukannya tahun 78, sampean belum lahir Enggak, barangkali. bentar Bun. Makanya Bunda saya sabar Bun. bertanya, Bentar Bun. saudara. Iya, bentar Bunda. Mungkin Iya. dia mau bertanya. Bentar. Iya, Ini saya makanya bertanya. Makanya Bang J pakai headset karena kayaknya ada misunderstanding antara Bang J dan kami. Bang J tidak mendengarkan saya dengan baik dan benar, makanya pakai headset dulu. Jadi Anda dengar nggak kami Iya. ngomong? Yaudah, Ngomong dengar. ya, coba santai dulu. Anda kan di sini naik ke sini. Anda tahu Ya. sudah saya berkali-kali katakan ini tempat diskusi lintas agama. Lah, Anda bertanya itu untuk mau jadi mualaf atau mau ngapain atau bagaimana? Tapi tadi tentang dosa waris, makanya saya mau mengarah ke situ, Kak. Ya udah Gitu loh. silakan narasikan aja apa kaitan dengan dosa waris dengan orang mualaf, apa kaitannya? Oke. Iya begitu. Saya izin pamit dulu nih ya, Jay. Mau kemana Bang? Udah. Iya. Amin. Siap ya, Biasa. Penginjilan dulu. Ya, makasih semuanya ya. Ya, mau buka Assalamualaikum. komal ya, Dek. Buka komal, Iya, Dek. Iya, Uni. Ya. Ya udah ya, nanti mampir ya. Assalamualaikum. Ya, insyaallah nanti mampir. Sama berjuang. Siap. Insyaallah. Ya, gimana? Ya, apa bisa kaitannya? diterima enggak? Gini, Maksudnya enggak. Tunggu dulu Bang, Abang nih kayaknya nggak paham nih. Apa korelasi dari pertanyaan Abang kepada para Bukan mualaf nggak ini paham, dengan dosa waris?
Apa Makanya ini mau korelasinya? saya mau mengarah ke sana, kalian nggak sabar kan gitu ya kak? Yaudah silakan ngomong, silakan ngomong, kami diam. Iya gitu. Jadi kenapa saya bertanya seperti itu? Saya kan pengen tahu juga. Saya bertanya, apakah jika tidak diketahui oleh keluarga itu termasuk sah? Kan begitu. Satu. Karena kenapa? Waktu kami selama ini saya Kristen kan gitu. Nah, dosa waris itu ada, memang ada. Kalau penjelasannya kan pasti nggak bisa diterima kalian. Sekarang begini, yang mualaf ini apakah dosa waris yang di Kristen tadi otomatis tidak ada atau bisa dikatakan menjadi bersih atau dikatakan tidak pernah ada kalau setelah mualaf begitu? Itu Enggak, pertanyaan Bang. saya. Abang mohon maaf nih, silogisme yang anggap Abang bangun itu gabrul. Sejak kapan para mualaf itu ketika dia berpindah keyakinan lalu dosanya hilang, itu dosa karena dosa waris? Nggak ada, bukan karena dosa waris, karena kelakuannya sendiri. Jadi dosa itu hadir karena kelakuan Bang. Enggak, Bentar. sama tuh Kristen Bang, kan tunggu dulu. ada Bentar pengakuan, dulu. ada pengakuan Abang, dosa waris. kalau Kan Anda begitu. kalau Anda mau diskusi itu gantian lah. Kalau Anda Oke, hanya oke. mau didengarkan Siap, kan siap. bisa pergi ke Oke. gereja, Bang. Oke. Tidak siap, ada siap. satupun dasar dosa waris dalam kitab Anda. Saya bisa buktikan itu. Dosa waris itu kan doktrin dari Kristen kan? Nah, orang-orang mu'alaf ini, mereka pindah keyakinan itu nggak ada kaitannya sama dosa waris. Ketika dosanya diampuni oleh Allah, bukan karena mereka mewarisi dosa, karena mereka hidup memang mereka sudah pernah melakukan dosa, yaitu apa? Tidak menyembah kepada Allah. Itu dosa. Karena mereka kafir, syirik. Nah, bukan karena mereka mewarisi dosa Adam. Nah, apa korelasinya pertanyaan Anda itu dengan esensi dosa waris yang diimani oleh orang Kristen? Anda bilang saya mau ke sana. Buktinya kan orang Kristen kalau seandainya mualaf nggak diperhatikan mamanya, apa ini? Apa kaitannya? Saya bingung. Silogisme yang mau dibangun itu silogisme bagaimana gitu? Tahu Ya, nggak saya silogisme? bertanya, apakah itu sah? Kalau itu Ya, sah, sah. Sah, berarti, kalau tidak Berarti? dikasih keluarga, berarti dosa Sah. waris yang selama Kristen itu dianggap Bang, dosa waris itu kapan adanya? Ya Allah, sejak kapan ketika orang mualaf Jadi itu Kristen, dia Kak. diampuni dosa warisnya? Loh, kan kita dulu Kristen, Kak. Iya, kita kan Kristen dulu kok dia jadi kakak yang tidak ada kok gitu. Kami bilang Kristen ada. Aduh, jadi waktu ya Kristen, ampun. mana Abang itu bilang maksudnya? Kristen, Bang. Menurut Abang Kristen dosa waris ada, gitu. Nah, Siapa yang ngajarin kalau dosa waris itu ada? Yang ngajarin begini, siapa? Kak. Ya, coba Ada yang nggak ngajarin dia- siapa? Mana tahu di tempat orang kakak nggak ada kan yang dibilang waktu menghukum Adam dan Hawa itu apa yang dihukum yang dikatakan oleh Allah? Nggak ada, Adam tidak dihukum. Tidak ada Adam dihukum. Yang dikutuk tanah, yang dikutuk adalah ular. Walaupun Adam dikatakan membuat kesalahan di agama kalian, tapi Adam tidak dihukum. Coba Anda baca kitab Anda. Makanya saya bilang, Ya, kalian umat Kristen ini, Hawa dikatakan berdosa, tapi Hawa yang dikatakan berdosa. Apa Masalahnya dikatakan? apa? Nah, Paulus yang mengatakan bahwa Hawa berdosa, bukan Tuhannya apa Bani dikatakan Israel. kepada Hawa? Itu loh. Apa yang dikatakan? Hawa sakit ketika mengandung, melahirkan, dan dia akan Ya, birahi sudah. kepada Jadi suaminya. orang- Terus, kakak aja kalau mengandung sakit kan? lah emang ada orang yang mengandung nggak sakit? Gitu emang mengandung sakit terus? Itu tadi maksudnya pengertian salah satunya. Bang gitu, J, Pak. setahuku Apa di sih? Bible, Hawa juga belum tahu tentang larangan itu, dia sudah ngambil buahnya setahuku, Bang. Nggak, itu Apa lari Hawa Bang Bejo. tahu itu Bang lah. Bejo, itu lari Bang Bejo. Nggak, dia bicara tentang ini Bang Bejo, konsekuensi ini. Jangan bahas yang sebab dulu. Kata si J ini, si Hawa itu ada dosa waris. Di mana? Si Hawa itu dikutuk Tuhan kamu. Dikutuknya bukan kena dosa waris, nggak ada di situ. Kau kukutuk mewariskan dosa sama anak-anakmu, nggak ada. Hawa. Yang dikutuk Hawa ini dalam kitabmu adalah Hawa akan merasakan kesakitan ketika dia melahirkan anak dan dia akan birahi kepada suaminya. Itu dosa waris rupanya. Berarti yang kena dosa waris cuma perempuan begitu. Wah, Laki-laki ada. apa Laki-laki sakit ada. kau? Melahirkan Ini- kau? Ini apa namanya jakun-jakun ini ada nih karena ikut makan nih jakun-jakun laki-laki ada perempuan tak ada nggak? Apa? Sakit. Kena jakun punya jakun sakit rupanya. Jakunnya Kalau gerak. bagus, Ini normal nggak nih, Bang? Abang tuh kalau mohon maaf ya Bang ya. Susah mencari Saya tidak nafkah dulu, menafkahi, Bang, gitu. Bang, lebih banyak bicara dan ternyata menunjukkan ketidaktahuan Anda. Itu saya seolah-olah sedang mengolok-olok orang jahil, berdosa saya. Enggak, Saya bertanggung jawab sama. saya nggak Bentar ada dulu. menolak kakak loh. Buka, aduh ini telinganya emang nggak ngerti. Makanya Iya, kalau Abang ngomong orang membenarkan lah, diskusi itu Bang. dengar orang ngomong, saya nggak bilang Anda mengolok saya. Saya terlihat mengolok-olok Anda karena saya mempertontonkan kebodohan Anda di sini, Bang.
Saya nggak mau begitu. Anda kan naik baik-baik nih. Saya pikir Anda bisa diajak ngobrol bahasa manusia. Ternyata ketika Anda bilang ada dosa waris di Kristen, itu Anda bawa kepada saya tentang Hawa. Pertanyaan saya, sejak kapan Hawa dikutuk Tuhan punya dosa waris? Hawa itu dikutuk sakit ketika melahirkan. Lah kalau begitu berarti semua perempuan aja yang kena dosa waris. Laki-laki berarti nggak ada. Anda bilang ada jakun. Di mana di kitab Anda dikatakan punya jakun itu kutukan dosa waris? Enak kali kau laki-laki ya. Kalau kami sakit melahirkan. Kalau kalian punya jakun baru dikatakan dosa waris. Apa kaitannya dengan dosa waris di mana manusia itu semua sudah berdosa? Apa kaitannya dengan itu? Anda ngerti nggak sih? Anda ngomong itu ngerti nggak dengan omongan Anda dulu? Coba izin ya buat teman-teman Kristen ya, supaya kalian bisa menunjukkan sisi kemanusiaan di sini sisi kemanusiaan kalian. Mohon maaf nih ya, kalian terlihat timpang banget dengan kami umat Islam cara berpikirnya. Kami tidak mengerti dari mana kalian punya konstruksi berpikir seperti itu. Apa kaitannya Hawa dengan dosa waris? Apa kaitannya jakun dengan dosa waris? Hah? Apa kaitan jakun dengan dosa waris? Emang punya jakun tuh sakit gitu? Kutukan punya jakun? Makanya bang, kalau ngomong tuh pakailah ayat kitab suci biar nggak gabrul. Astagfirullahalazim. Kita Boleh sedang saya membahas. jawab sedikit tadi Ya silakan Jai. tentang apa namanya dia bilangnya mualaf ada dosa waris. Mungkin saya juga Silakan, Kak. mewakili mualaf kita ada Jimen dan izin ya saya. Jadi begini Ya, lanjut. Abang Ji ya. Jadi tidak, kalau Anda bilang apakah seorang mualaf itu sah atau tidak meskipun tanpa dukungan orang tua, saya terutama dan Ahi Jimen ini tanpa adanya dukungan orang tua. Bahkan orang tua kami itu masih dalam keadaan kafir. Tapi seperti ini ya Bangku ya. Jadi saya jawab tidak ada dosa waris lagi. Kenapa? Seorang mualaf itu tidak mewarisi dosa waris. Karena apa? Dalam Islam setiap individu itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dan tidak ada konsep dosa warisan. Konsep dosa warisan yang dipahami dalam kayak agama abang itu tidak berlaku dalam Islam. Nah, seorang mu'alaf yang baru masuk Islam itu tidak membawa dosa-dosa dari masa lalunya, itu setahu saya. Dan dosa-dosa tersebut akan diampuni jika ia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dan kenapa? Ini juga mungkin kalau abang nanti mau jadi mu'alaf ya. Kenapa? Sebenarnya seorang manusia itu adalah pada hakikatnya adalah fitrah. Dan kami kembali kepada fitrah kami. Begitu loh abangku. Jadi kami sudah tidak mewarisi dosa. Lagian tidak ada kok dosa waris itu di Bible itu tidak ada dosa waris itu. Yang dikutuk itu benar ular dan tanah gitu ya. Jadi dosa waris itu kan suatu konsep yang dibuat-buat sebenarnya ya kan. Nah kalau kami tidak mewarisi dosa waris. Kami mewarisi warisan, hukum warisan Islam itu mengatur perbedaan antara warisan apa ya, warisan harta mungkin bisa, warisan orang tua ke anaknya bisa. Tapi kalau seandainya saya lahir lagi di Kristen, misalkan ya lahir di Kristen dan tahu saya akan mewarisi dosa waris, saya mungkin nggak akan mau tuh dilahirkan menjadi Kristen. Kenapa nggak saya dilahirkan menjadi pohon kelapa? Karena saya nggak akan berdosa kan nantinya. Jadi saya rasa itu sudah terjawab ya, karena tadi menyinggung sedikit tentang kemualafan kami yang mualaf ini ya gitu ya. Jadi kami bertanggung jawab terhadap dosa kami masing-masing. Perihal kami itu kok dimutikan bang? Nggak enak dimutikan. Tadi dia itu tidak tahu orang tua kami, tapi Jangan dimutekan abang itu. Jangan abang itu dimutekan ya. Free will. Kami memiliki kebebasan untuk memilih karena kami dikasih chip berupa otak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kami dewasa, kami bisa menentukan mana Tuhan yang benar atau Tuhan-Tuhanan. Karena di Islam sudah sangat jelas, innani anallah la ilaha illana fa'budni wa aqimis shalah li kan nggak dzikri. enak pulang lagu. Gitu abang ya. Kemana-mana silahkan. Jadi jawabannya kami tidak mewarisi dosa waris lagi. Kalau Dan tidak ada dimutikan biar pulang saya. Aku lah. Ya udah. Mute ini aku jawab dulu nih. Mute bang supaya jangan Uji dimute kalau bang. lagi Kalau orang bicara bicara sama yang jangan ngomong lain. bang. Ah gitu. Masa mau Dimute itu ada. jangan dimute biar cukceng jangan batu lah. Jangan dimute. Ada caranya bang. Ya udah saya diam dari tadi loh. Jangan Oh ngomong. ngambek, kan kau kan tadi kan apa hubungannya dosa waris sama mualaf? Yang nggak ada aku jawab itu. Tahu kau? Mana tahu kau jadi nggak mau mualaf? KTP-mu sini. Ayo store KTP kalau mau mualaf. Keren Bang J, keren store KTP. Yang, assalamualaikum yang. J, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau merajuk. Yang berhak merajuk di sini cuma Uniriva. Kalau dia tidak cantik dalam hari ini, dia pasti merajuk. Lupa ke salon dia. Jadi abang-abang semua,
Yang Uti mau nyampaikan kepada Bang J bahwa yang abang katakan dosa waris bukanlah ajaran dari baginda Yesus alaihissalam. Baginda Nabi Yesus Kristus, yakni Rasulullah Isa putra Maryam, tidak pernah bang mengajarkan dosa waris. Kalau betul abang adalah pengikut beliau, tentu abang memilih untuk meninggalkan dosa waris. Mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak ada adalah sia-sia kan bang? Dosa waris itu tidak ada. Lalu kalau kita menyediakan satu tempat dalam batin kita, maka menjadi sia-sialah kehidupan kita. Imbauan saya seperti itu aja, simple aja Abang J. Dosa waris bukan dari baginda Yesus, tetapi dari doktrin gereja. Yang kedua, kalau abang mau sedikit meneliti, Bible berbahasa Aramaik itu tidak mempunyai satu pun surat-surat Paulus. Saya ulangi, ketik nama Agnes. Bagaimana saya mau meneliti? Saya di mute-mutekan terus. Yaudah, Nggak meneliti, bukan di sini bang. Anda Yaudah, di sini kasih kesempatan aja Bun. Kasih kesempatan dia aja. Coba dia mau ngomong apa, biar dia. Kamu pengen ngomong tapi tolong kalau ngomong itu biar kami paham pakai bahasa yang abang juga ngerti ya. Coba abang mau ngomong apa? Udahlah kak, udah lupa, udah nggak seru. Ya kami di sini bukan seru-seruan bang. Di sini kami di sini penginjilan. Iya, enggak ini. Enggak dimute bang, Enggak level. Kalau Abang di situ berisik, ada mobil. Berisik orang pakai. Bukan ketakutan, abang di dalam mobil, suaranya berisik. Kami pakai headset, kedengaran suara mobil. Iya. Oke, sip. Oke kak. Oh gini, udah ingat aku jadinya gini. Tadi dibilang abang siapa tadi itu dibilang tidak ada dosa waris, tapi secara tidak langsung mengaku atau tidak mengaku tadi kak bilang. Jadi kami kaum Hawa aja yang dihukum, yang ada dosa waris, laki-laki tidak gitu. Itu bagaimana? Oke, ya udah saya jawab ya. Saya tidak mengakui, saya tidak pernah. Abang di mute dulu, soalnya abang dalam mobil berisik. Kami pakai headset, sakit kuping kita. Sakit kupingnya bang. Biar kami bisa jawab dengan baik. Nah, saya tadi tidak mengakui bahwa perempuan itu berdosa. Saya hanya menyampaikan sama abangku ini bahwa ketika abang membawa dalil di kitab suci tentang Tuhan yang berkata kepada Hawa, di situ yang terkutuk hanya Hawa. Apa kutukannya? Hawa merasa kesakitan ketika mau melahirkan. Tidak ada laki-laki yang melahirkan di dunia ini, Bang. Nah, kalau ada orang Islam yang mengajak saya bertukar pikiran, ayo kita ketemuan di warung kopi gitu loh. Kenapa? Karena khawatirnya saya ketika ada orang Islam yang mengajak saya bertukar pikiran, nanti saya berbeda pandangan dengan dia lalu berdebat sama saya dengan orang kafir, mempertontonkan perselisihan di hadapan publik. Jadi aman bagi saya untuk sabar ya, brother ya. Kalau Anda Islam tentu Anda tahulah adab dalam Islam seperti apa kan? Nah, jadi saya belum selesai, brother. Kan belum selesai. Kalau saya sudah selesai kan Anda kan bisa ngomong. Gini loh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajarkan begini. Lebih baik kalian sedikit bicara sampai disuruh bicara. Lebih baik banyak diam sampai disuruh bicara daripada banyak bicara setelah sampai-sampai kalian disuruh diam. Begitu. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajarkan begitu ke saya. Saya baca literasinya tuh. Ya, kalau bisa umat Islam itu tunjukkan keislaman kita dengan cara apa? Saya kenapa banyak bicara? Karena saya didaulat menjadi narasumber di sini. Kecuali saya di sini tamu yang datang-datang gitu aja tanpa disuruh menjadi narasumber. Maka saya tidak perlu banyak bicara di sini. Saya akan banyak diam. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan begitu. Umat Islam itu lebih baik banyak diam sampai disuruh bicara daripada banyak bicara sampai disuruh diam. Jangan sampai orang menyuruh kita diam, karena ketika kita disuruh diam sama orang lain, kita sedang mempertontonkan kualitas kita yang tidak beradab. Itu saudaraku di Islam. Ya.
kalau kamu Islam. Saya Islam Ya, kok. nah, Maka- terus maka- lanjut. ya. Makanya dari tadi saya, ya kan saya bilang tuh, saya belum. Nggak, Aduh, maksudnya ya gini, Allah. Kalau ingin makanya- sekali berbicara, brotherku, bentar. Kalau ingin bicara, buka komal sendiri, brother. Tidak akan ada intervensi dari orang lain. Ya, satu. Yang kedua, kalau ingin dapat tempat didengarkan oleh orang lain, tunjukkanlah diri Anda bahwa Anda berhak didengarkan. Ya tentu. Jangan bikin orang lain terganggu. Saya pasti akan tunjukkan itu. Ya, kalau begitu diam dulu. Bagaimana Anda mengatakan tunjukkan? Saya sedang membicarakan tentang pilihan hidup saya yang tidak mau berdiskusi dengan orang Islam di komal-komal debat lintas agama, karena judulnya adalah komal lintas agama. Ngerti nggak? Gini. Masa nggak ngerti bahasa Indonesia? Mengerti dan memahami kok saya. Maka dari Iya, itu- bagus kalau gitu. Kalau gitu diam dulu, saya belum selesai. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan adab sebagai seorang muslim, wajar orang menuduh Anda Kristen, karena Anda Kristen banget gayanya. Orang Kristen yang begitu. Orang Kristen di komal-komal pasti, kalau tidak, saya nggak mau lo nuduh orang Islam itu Kristen loh, karena itu menuduh orang lain kafir dan akan berbalik ke saya. Tapi Anda sendiri yang mengizinkan orang lain nuduh Anda jadi Kristen. Kenapa? Sifat Anda sama persis dengan kawan-kawan kita Kristen. Orang masih ngomong dipotong. Orang masih ngomong masih dipotong loh, nak. Enggak, Coba enggak, diam enggak. dulu, nak. Anda belum disuruh bicara, nak. Iya, Kecuali iya. sudah saya bilang ini, nak, silakan bicara. Oke, baik. Iya kan? Pertanyaannya. Anak belum disuruh bicara, nak. Saya belum suruh kamu bertanya. Kayaknya telinganya kemasukan ayam, ya. Coba belajar dulu adab di pondok pesantren atau sama mamanya, ya. Ya. Coba belajar cara dialektika dulu. Iya, ya, baiklah, baik. Iya, ya, baik. Ya, ya. Belajar dialektika dulu ya. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi kalau seandainya saya menjawab orang Islam di tempat saya, kalau seandainya pertanyaannya pertanyaan yang rendah, saya sedang mempermalukan dia. Kalau pertanyaannya nanti berbantah-bantah dengan saya juga mempermalukan saya dan diri dia. Jadi saya tidak mau, karena Islam itu mengajarkan agar kita menjaga harga diri. Kalau umat Kristen, mereka nggak peduli. Mereka nggak peduli dengan harga diri. Yang penting ngomong aja gitu. Mau salah belakangan lah, bener salahnya nanti belakangan. Yang penting ngomong. Nggak bisa kita gitu. Kita orang Islam ya. Begitu. Nah sekarang Beta, kamu bicara. Silakan. Iya. Iya. Temanya udah ganti aja nih. Ya, jadi bagi saya ya, penilaian saya mengatakan memang untuk Yesus sendiri bukanlah Tuhan begitu, atau dikatakan Allah. Sebab kenapa? Mungkin saya mempunyai alasan begitu, dan saya membenarkan tema tersebut, bahwasannya memang Yesus itu diutus begitu. Udah. Saya menyetujui lah begitu, Nurita. Ya sudah berarti. Udah. Udah. Ingin didengarkan, tapi yang kamu omongkan itu hal-hal yang tidak dibantai lah sama Islam, terus ngapain coba? Nggak, Ya Allah. maksud saya gini loh. Tadi kan sebenarnya saya Bunda, lebih baik kita muliakan teman kita ini dengan menurunkan beliau dengan cara pelan-pelan. Ya, karena kalau kita kick tuh kayak nggak menghargai beliau. Iya. Oh ya, Iya. izin saya turunkan ya saudaraku, karena saya ini loh, jangan saya takut kepancing nanti. Nanti Nggak, kalau maksud kepancing gini, nanti oke, sedikit apa? aja lah. Gimana? Jadi sebenarnya saya sebelum tema ini ke Yesus ini Tuhan atau bukan, sebenarnya saya ingin mengetahui untuk tema Mengetahui yang apa? pertama tadi, apakah agama Islam itu meyakini para rasul begitu. Itu aja. Oke, sekarang kan kamu Islam agamanya kan? Ya, Islam Muslim. Nah, pertanyaan itu pertanyaan yang pernah jadi masalah nggak sejak Nabi Muhammad hadir ke dunia sampai detik ini? Ada tidak pertanyaan kamu itu pernah menjadi masalah dalam kehidupan berislam sepanjang sejarah? Ada nggak pernah jadi masalah? Ada. Kapan itu? Zaman kapan? Sebab kan dalam Islam sendiri kan Enggak gini dong, saya tanya kapan nama tokonya, tokoh Islam yang jumhur ulama sepakati bahwa dia tokoh Islam, meragukan kerasulan, atau zamannya kapan itu?
Ada nggak kejadiannya itu? Ada. Saya ambil ke ininya pada saat Siapa? Nabi Namanya Muhammad siapa? aja lah. Siapa? Nabi Muhammad sih. Aduh, saya gini loh, Nabi Muhammad nggak meragukan kerasulan dia. Orang dia ngajarin kita untuk bersyahadat, mengakui kerasulan dia, kok jangan gini dong. Masa umat ini kan kenapa saya nggak mau debat sama orang Islam? Kalau orang Islam terlihat jahil di depan saya seolah-olah merasa berdosa karena menjadi asbab kamu diolok-olok jadinya, Dek. Ya, maksud saya gini. Iya, gini loh, Dek. Misalkannya kamu Iya. tanya gini, mengerti pertanyaan saya nggak, Dek? Sedikit Dek, saya lah, tadi iya. sudah menghormati dirimu loh, Dek, supaya saya bilang sama host agar kamu diturunkan. Saya punya kapasitas menurunkan kamu. Enggak, Tapi saya pikir sedikit saya aja. masih menghormati kamu untuk memberikan kamu kesempatan bicara. Ya, Iya, sedikit tapi gini, begini. pertanyaan saya adalah, ada tidak, saya tanya aja, saya nggak mau lari kemana-mana. Kan pertanyaanmu gini nih, misalkan gini nih ya, kalau ada pertanyaan dari orang Islam kepada orang Kristen, ada tidak teks 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7 dalam kitabmu? Pertanyaan itu berdasar karena ayat itu dikatakan ayat sisipan bukan oleh orang Islam, Dek. Tapi yang itu juga artinya menjadi apa masalah di internal Kristen. Diam dulu. Itu membuktikan bahwa kitab suci, kitab mereka nggak layak dikatakan suci. Itu ontologis dan juga epistemologis masuk di situ. Diam dulu, saya nggak mau debat sama kamu ya. Nggak, Nah, maksud saya ketika gini. kamu bertanya, bentar dulu, jangan ngomong dulu ya. Nanti saya turunkan ya. Duh, soalnya kamu pakai nama nabi saya. Nah, ngaku Nggak, Islam lagi gini. ya. Tapi Maksud saya, kamu nggak gini loh, sabar ya. Kalau nggak bisa bersabar nggak apa-apa. Tapi jangan tunjukkan kali Kristennya di sini ya, Dek. Kamu bener-bener kayak Kristen banget, serius. Oh, enggak, Kamu enggak. seperti Kristen banget. Saya Islam. Iya serius. Islam. Enggak, tapi sifatnya kayak orang Kristen ya, Dek. Nah, jadi ketika kamu bertanya begini nih, orang Islam itu percaya nggak kerasulan? Nah, sepanjang sejarah peradaban Islam, dari mulai Nabi Muhammad hadir ke dunia sampai detik ini presiden kita Pak Prabowo, saya akan nanya sama kamu, ada tidak orang-orang yang intelektualitasnya tuh diakui mempertanyakan hal ini atau mempermasalahkan hal ini? Kenapa? Biar kita tahu bahwa ini memang jadi masalah di Islam gitu loh. Tapi kalau itu tidak jadi masalah di Islam, makanya siapa nama tokohnya yang meragukan kerasulan Nabi Muhammad siapa? Oh, yang meragukan. Ya mungkin Iya. dari yang tidak meyakini, makanya tadi saya mau Aduh, kita bilang orang Islam turun ya, Dek, maaf ya, nggak ada harga diri saudara saya ini loh, sudah dimuliakan di kaum Islam tapi mempermalukan diri sendiri. Wajar kalau banyak orang Islam itu kebablasan nuduh-nuduh orang kayak kamu tuh Kristen. Kenapa? Karena sifat-sifat kamu itu sama persis dengan saudara kita Kristen gitu loh. Ditanya ayam jawabannya lele. Kamu tahu nggak ciri-ciri ayam? Bersisik, berenang di air. Itu lele, bukan lele, itu mujair, Dek. Kebiasaannya begitu. Orang Kristen jangan diikuti langkah-langkahnya orang Kristen, Dek. Kamu kan Islam. Sebagai orang Islam saya malu kamu ngaku Islam gitu loh. Saya tanya kamu, ada tidak masalah sejak zaman Nabi Muhammad muncul sampai detik ini, ada tidak orang yang memiliki ilmu pengetahuan meragukan kerasulan? Kalau tidak ada, kenapa kamu pertanyakan? Artinya kamu yang bermasalah dengan dirimu sendiri gitu. Ngapain saya harus menjawab? Masalah datang dari dirimu sendiri kok. Selesaikan sendirilah masalahmu itu. Nah, kalau orang Kristen, kenapa saya membahas kitab mereka? Yang saya bahas ini adalah masalah yang memang diakui sebagai masalah oleh orang Kristen itu sendiri. Paham ya konteksnya? Jadi kalau masalah nggak ada, jangan dibuat-buat masalah deh. Kayaknya Gitu. itu dari apa serigala berbulu domba kayaknya itu. Saya tetap tidak mau menuduh dia Kristen, tapi jujur saya katakan sifat dan karakter saudara kita tadi itu mirip dengan teman-teman Kristen. Tapi saya nggak mau tuduh dia kafir karena bahaya. Dalam hadis itu ketika kita menuduh orang Islam kafir, kekafiran itu akan berbalik kepada kita. Izin Bunda, kan kalau dalam Islam kan kalau sudah mempertanyakan kerasulan kan sudah gugur keimanannya itu, Bu. 50. Itu. Ini aja Kak Ina, bentar, ambil aja dalam itu. Lanjut ke mana? Enggak, ambil aja juga nggak apa-apa. Enggak apa-apa, sama aja. Gimana? Kalau sudah meragukan kerasulan Nabi Muhammad kan kalau dalam Islam itu kan sudah gugur, Bunda, keimanannya. Enggak, sebenarnya dia kalau saya lihat dari narasinya itu dia tidak meragukan, cuman dia mau, maaf ya kalau saya boleh menilai ya, hanya ingin berkontribusi dalam diskusi ini, tapi masalahnya dia tidak memiliki pertanyaan yang berkualitas gitu loh.
Atau kalau saya bilang tuh ada kok orang-orang yang berpolemik seperti ini. Kalau kalian lihat tuh kayak Kiki Siahaan, ada Fanan gitu kan, orang-orang yang hanya ingin berpolemik gitu loh, bukan untuk mengajari orang lain dan memberikan ilmu atau mendapatkan ilmu, tapi memang konteksnya itu mereka tuh senang berpolemik gitu, karena mereka sudah terbiasa berdebat-debat kusir gitu. Ada namanya tuh kayak orang Islam sendiri kok, itu ada kayak Fanan, terus Habib Fanan itu sama si Kiki Siahaan. Dulu kan romo-romoan si itu tuh, si ateis-ateis itu dulu tuh. Jadi mereka tuh senang kayak mereka tuh senangnya begini, senang itu debat, dan Rasulullah sudah ajarkan itu kok, bahwa orang-orang seperti itu ada, dia tuh berbicara dengan kata-kata indah. Bahkan Rasulullah bilang ada orang Islam itu yang bertanya dan pertanyaan itu tidak bermanfaat tuh yang tidak disenangi oleh Allah, karena memang pada dasarnya mereka bukan untuk saling mengedukasi gitu, tapi untuk indikatornya itu seolah-olah mereka menunjukkan bahwa saya ini pinter loh gitu loh, saya ini hebat loh gitu. Terus Dan saya tidak suka sih dengan kalau menurut Bunda Rifa itu wajar nggak kita sebagai muslim itu ya suka menuduh seperti itu? Maksudnya gini Bun, saya suka pantau komal-komal orang. Nggak boleh, tetap nggak boleh. Banyak juga tetap nggak yang nyamar itu. Nggak, tetap nggak boleh. Nggak ada pembenaran dari kesalahan, Bang. Dalam Islam sendiri jangan ikuti prasangkamu walaupun benar. Bukan kita yang mengatakan mereka kafir. Cuman kalau kita bilang narasi kayak sifatmu sama seperti orang kafir, itu kan normal saya bilang begitu karena memang begitu. Tapi kalau antum langsung vonis dia kafir, itu saya khawatir nanti dia orang Islam lalu kafir itu balik ke diri antum sendiri. Itu yang saya khawatir karena hadisnya jelas itu. Barang siapa yang menuduh orang Islam kafir, bahkan tahu nggak? Dulu Wasil bin Atha dengan Imam Basri saja itu berpisah gara-gara orang-orang dikatakan kafir atau tidak loh. Jadi kalau saya sendiri itu menganggap itu statement yang sangat besar itu, mengkafirkan orang lain itu. Kadang teman-teman netizen di bawah juga gampang sekali mengkafirkan orang, saya tidak berani itu. Kafir itu statement mengingkari keislaman orang lain loh, bahaya banget loh. Munafik juga gitu. Tapi kalau saya bilang munafik saya bisa buktikan tuh saya bertanggung jawab itu. Munafik misalnya dia menafikan dari awal, dia bilang Tuhan itu satu lalu dia bilang dua, itu baru. Tapi kalau antum nggak punya alasan mengatakan dia kafir, nanti antum dibangkitkan di yaumil hisab, ditanya sama Allah, gimana caranya menjawab? Apa alasan kamu bilang dia kafir? Antum jawab apa? Terus nanti ditanya sama Allah, memang kamu lihat memang kamu lihat dia pernah mengingkari Allah gitu. Terus gimana coba jawabannya di hadapan Allah nanti? Saya nggak berani lah kayak gitu-gitu. Kalau misalkan gini Bunda Rifa, kan tuduhan itu kan dua ya kan, bisa benar bisa betul. Kalau seandainya tuduhan kita itu betul gimana? Jangan berani bertaruh untuk akhirat, Bang. Saya nggak berani. Kalau antum berani ya silakan. Enggak, maksudnya nggak berani. Kalau saya mau aman. Kita menuduh itu dengan statement mereka begitu. Duh, Bang, saya ngomongnya udah berkali-kali, saya udah bawa dalil deh. Kalau antum tidak sepakat tidak masalah. Bagi saya menuduh itu hal yang berat tuh. Oke, siap Bunda. Antum tahu tidak, berzina saja dalam Islam itu yang jelas-jelas hukumnya hukum rajam itu saja. Bahkan itu harus ada 2 saksi loh. Nggak bisa macam-macam loh. Sedangkan zina yang dosa besar aja, yang itu bisa dibuktikan dengan mudah, itu harus ada 2 saksi loh. Islam itu bukan beda dengan saudara-saudara kita Kristen yang gampang-gampang nuduh. Kalau antum nuduh-nuduh gitu, apa bedanya antum dengan orang Kristen? Coba, orang Kristen kan nuduh sesat, bidat, gampang tuh. Yang inkuisisi zaman dulu tuh mereka kan nuduh-nuduh aja nggak tanpa bukti. Nah kita boleh nggak bisa. Bahkan kita bukti itu harus kuat dulu, harus banyak dulu buktinya. Apa dia kafir buktinya? Contoh, ternyata di rumahnya masih ada patung salib. Yang kedua, secara terang-terangan dia pernah ke gap, kita punya bukti dia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Terus yang ketiga, kita melihat dia merendahkan Islam. Nah terus tiba-tiba dia mengaku sebagai Islam. Nah, kita punya 3 bukti misalnya, boleh. Ini orang kafir, kita harus bongkarkan di hadapan publik supaya orang tidak ketipu. Tapi ketika Anda tak mampu membuktikan kekafirannya, antum yang akan berbalik nanti ke dirimu nanti. Kalau orang Kristen yang typing-typing di bawah kan, coba perhatikan gaya mereka. Edis hebat katanya, kan tuduhan itu. Mengatakan Edis hebat itu kan tuduhan. Mengatakan Bang Zuma sesat itu kan tuduhan tuh. Karena bagi mereka itu bukan benar atau salah, yang penting ngomong aja nuduh. Itu terjadi dulu waktu zaman-zaman kegelapan itu, mayoritas mereka begitu kelakuannya. Sampai jadinya perempuan ratusan ribu yang jadi korban itu dituduh penyihir itu. Berarti imani dulu Bunda ya.
Ya intinya kita sebagai umat Islam tuh hati, aduh berhati-hati loh di komal-komal diskusi ini. Saya dulu barbar loh brother. Saya dulu sangat mudah kali untuk bicara ini. Saya berusaha tegas banget. Tapi kan semakin lama kan Allah mempertemukan saya dengan hadis-hadis Nabi. Allah didik saya dengan perlahan. Akhirnya saya tahu bahwa memudahkan untuk mengkafirkan orang lain tuh konsekuensinya berat sekali. Nggak segampang itu. Barang siapa yang mengatakan seseorang kafir, maka dia akan berbalik kepada orang itu, gitu. Lanjut lagi. Ya, benar sekali. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.